Baik teman-teman, masih semangat ya? Iya, sudah makan siang, sudah melaksanakan kewajibannya bagi yang muslim. Kita lanjut, ini dua materi terakhir untuk kegiatan klinik ujian pada hari ini. Ya, jadi untuk materi ini yaitu tentang penyelenggaraan ujian akhir mata kuliah semester 2023 atau semester ganjil. Nah, untuk pelaksanaan ujian akhir semester ini, ya, pelaksanaan ujian akhir semester ini adalah merupakan salah satu integritas akademik. Dalam pengerjaan soalnya, mahasiswa hendaknya menjunjung tinggi integritas dan martabat akademik serta kehormatan dirinya sebagai insan terpelajar dengan mematuhi tata tertib ujian. Nah, dalam integritas akademik pun, pelanggaran terhadap tata tertib ujian akan mengakibatkan sanksi akademik. Nah, jadi jika teman-teman melakukan pelanggaran terhadap selama pelaksanaan ujian akhir semester, itu akan mengakibatkan teman-teman kena sanksi akademik. Nah, jadi untuk ujian akhir semester ini adalah semua pihak yang berpotensi turut serta dalam penyelenggaraan ujian akhir semester, yaitu termasuk pengurus Pokjar, pengurus Salut, dan dipastikan turut serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan tata tertib ujian akhir semester dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada istilahnya karena panitia dari Banjarmasin atau pengurus Pokjar bisa membantu teman-teman dalam kemudahan untuk melaksanakan ujian akhir semester, itu sangat tidak benar. Next. Nah, ini untuk yang sudah kita ketahui bersama, dan pastinya teman-teman sudah ada beberapa yang sudah download KTPU-nya masing-masing ya. Jadi sudah mengetahui jenis layanan ujiannya masing-masing. Yang sudah kita ketahui ada 4 jenis layanan ujian yang ada di Universitas Terbuka. Jadi ada yang pertama ujian tatap muka, ujian online mata kuliah, ujian online TAP atau tugas akhir program, dan ujian akhir semester take home exam atau UAS THE. Nah, ini skema layanan ini sesuai dengan KTPU teman-teman masing-masing. Jadi bisa kalian lihat berdasarkan mata kuliahnya masing-masing. Next. Oh, ini mungkin di skip aja karena ini sebelumnya kemarin, yang sebelum untuk tanggal 24 Mei, yang sebelum mahasiswa bisa melihat jenis layanan ujiannya. Jadi ini bisa di skip aja. Nah, ya. Nah, ini jadwal pelaksanaan ujiannya untuk yang semester ini, ujian tatap muka. Jadi untuk pelaksanaan ujian tatap muka ini dalam satu hari itu terdiri dari 5 sesi. Nah, untuk pelaksanaan ujian tatap muka ini dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu. Di hari Sabtu itu tanggal 24 Juni 2023 dan hari Minggu di tanggal 25 Juni di tahun 2023. Jadi untuk teman-teman yang di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan, silakan lihat waktu Indonesia Tengah, bagian tengah atau WITA. Jadi untuk waktu sesinya itu sesuai dengan jam WITA. Jadi teman-teman, kalau kan itu di KTPU-nya masing-masing sudah ada tuh jam harinya, sesinya sesi berapa, di hari berapa. Jadi kalau misalnya hari pertama di jam kedua, berarti
di KTPU kalian akan muncul H1.2. Itu untuk yang hari pertama di sesi kedua. Dan misalnya kalian ujiannya di hari kedua, di jam kelima misalnya, di KTPU-nya keterangannya adalah H2.5. Jadi artinya ujiannya di hari Minggu di tanggal 25 di sesi kelima. Dan begitu seterusnya. Semoga teman-teman sudah bisa membaca sesi ujian yang lanjut. Sebentar. Baik, lanjut untuk yang kedua itu ujian online mata kuliah itu ada 4 sesi untuk ujian online mata kuliah. Yang UTM tadi 5 sesi, sedangkan ujian online mata kuliah itu ada 4 sesi. Bisa dilihat jamnya itu adalah sudah waktu setempat, sesuai dengan waktu setempatnya. Selanjutnya adalah ujian online TAP. Nah, ini dilaksanakan mulai dari tanggal 6 Desember sampai 15 Januari. Tergantung dari KTPU teman-teman masing-masing. Dan untuk sesinya ada 2 sesi, karena pengerjaan untuk TAP ini durasinya adalah 3 jam. Jadi hanya ada 2 sesi untuk 1 hari. Untuk UAS THE atau Take Home Exam, untuk pengerjaannya yang S1 itu di tanggal 26 Juni sampai 9 Juli 2023 sesuai dengan KTPU-nya masing-masing. Jadi patokannya adalah KTPU masing-masing. Untuk program Magister atau S2 itu dari tanggal 27 Juni sampai 13 Juli, dan untuk yang S3 dari tanggal 27 Juni sampai 12 Juli tahun 2023. Ya, untuk layanan ujian tatap muka, jadi untuk ujian tatap muka ini hanya diperuntukkan untuk mahasiswa yang program diploma dan sarjana. Sedangkan untuk yang S2 dan S3 tidak ada layanan untuk UTM ini. Khusus untuk program mahasiswa yang diploma dan sarjana. Khusus untuk mahasiswa UPBJJ layanan luar negeri, tidak ada UTM, dan UTM dialihkan ke layanan ujian online dengan skema USOP dan UOP atau ujian semi faktoring. Nah, untuk mata kuliah yang bentrok di layanan UTM, dialihkan ke layanan ujian online secara otomatis dari sistem. Jadi, otomatis, makanya untuk di universitas terbuka itu ada berbagai macam layanan ujian. Nah, itu tergantung dari mata kuliah yang bentrok. Jadi, ada satu mahasiswa itu bisa mendapat 3 mungkin layanan ujiannya. Jadi masing-masing mahasiswa itu berbeda-beda. Untuk mata kuliahnya cuman tergantung dari layanan ujiannya itu. Nah, untuk UTM ini dilaksanakan secara tatap muka di lokasi-lokasi ujian yang sudah ditentukan oleh UPBJJ UT. Kalau di Banjarmasin, di sini ada di beberapa lokasi di kabupaten-kabupaten juga, pokoknya seluruh
seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Yang sudah, nanti kalau lokasinya itu sudah ada di KPPU masing-masing ya. Kalau di Banjarmasin misalnya di SMA 2 Banjarmasin seperti itu. Kalau misalnya di Alalak ada di, pokoknya sesuai dengan KTPU-nya masing-masing, ada di sana lokasinya sesuai dengan KTPU-nya teman-teman masing-masing. Ya, next. Nah, untuk layanan ujian tetap waktu ada lokasi nanti diumumkan di Instagram Banjarmasin jadi ya. ada kabupaten kotanya. Oke, siap. Jadi ya makanya. Ya, diinfokan juga bahwa yang sudah saya sebutkan tadi untuk lokasinya di Kalimantan Selatan nanti akan ada update-nya khusus lokasi-lokasinya entah di per kabupatennya itu lokasinya di mana, ada update-annya nanti di Instagram UT Banjarmasin. Jadi teman-teman harus update atau selalu pantengin IG-nya UT Banjarmasin. Di sana nanti akan ada lokasi di kabupaten mana dan lokasi ujiannya akan detail bertempat di sekolah mana. Seperti itu. Ya, lanjut untuk layanan ujian tatap muka ini, jangka waktunya adalah 90 menit. Jadi, sesuai dengan 5 sesi yang telah dijelaskan di awal tadi. Setiap sesinya itu adalah waktunya 90 menit. Untuk ujian tatap muka, tidak ada susulan kecuali sesuatu yang sangat force major, pokoknya sesuatu yang seperti bencana alam atau apalah sejenis itu. Pokoknya untuk ujian tatap muka ini tidak ada ujian susulannya seperti ini. Lanjut. Nah, ini contoh KTPU untuk yang ini contoh aja ya teman-teman. Nah, ini ada keterangannya, tempat ujian akan diupdate di website UT Banjarmasin dan IG UT Banjarmasin. Nanti lokasi ujiannya akan muncul tepat di bawah tempat ujiannya. Seperti yang muncul di sana, juga ada tanggal ujiannya dan kode mata kuliah dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini skema ketiga ujian online proctoring. Nah, untuk ujian online proctoring ini masih proses tahap uji coba terpakai dan terbatas. Khusus untuk mahasiswa yang sudah diidentifikasi sesuai kebutuhan uji coba dan membutuhkan peralatan khusus seperti webcam dan aplikasi UOP yang harus diinstal di PC atau laptop peserta ujian tersebut. Jadi, untuk ujian online proctoring ini khusus untuk mahasiswa-mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Maksudnya bukan berkebutuhan khusus dalam artian dia berkebutuhan khusus, cuman dalam keadaan-keadaan yang sesuai dengan yang mengharuskan mereka untuk mengikuti ujian online proctoring. Next. Selanjutnya ujian akhir semester THE. Nah, sama dengan layanan ujian tatap muka, THE pun tidak ada ujian susulannya, teman-teman. Jadi, diharapkan jangan sampai terlewat. Maksudnya pastikan kalian itu sudah unduh KTPU-nya masing-masing dan perhatikan jadwalnya. Kalau bisa di kalendernya itu sudah dikasih notif biar pas sebelum ujian sudah ada pemberitahuannya seperti itu. Nah, untuk login THE-nya di https://the.ut.ac.id. Nah, bisa nanti ada di KTPU-nya teman-teman di sana. Dan untuk
passwordnya pun sudah ada di KTPU-nya masing-masing. Jadi kalian jika mau login masuk ke websitenya THE itu harus punya KTPU-nya. Jadi karena passwordnya itu ada di KTPU, jadi teman-teman harus punya KTPU-nya dulu. Karena setiap mahasiswa itu punya passwordnya yang berbeda-beda. Dan untuk layanan THE ini biasanya kami membuka layanan Pusko yang kami buka 24 jam. Nanti di sana bisa sharing ataupun minta bantuan apabila ada kendala-kendala yang tidak bisa yang terjadi, kendala-kendala yang terjadi, tapi kami tidak bisa bantu untuk menjawabkan ujiannya seperti itu. Pokoknya setiap THE, setiap pengumuman-pengumuman tentang ujian itu teman-teman update aja di IG-nya UT Banjarmasin. Pokoknya IG UT Banjarmasin itu selalu yang paling update tentang ke-UT-an seperti itu. Nah, untuk jam ujiannya, untuk jam uji dimulai pukul jam 6 WIB sampai dengan pukul jam 6 WIB hari berikutnya. Dan untuk mata kuliah bentrok diujikan bersamaan pada jadwal yang sama. Jangka waktu unduh naskah dan unggah BJU-nya adalah 6 jam. Ini untuk yang program diploma S1 dan S2. Maksimal adalah 6 jam. Jadi hendaknya teman-teman jika sudah mengunduh soal, hendaknya langsung dikerjakan dan diunggah. Nah, jangan sampai mengundur-undur waktu, karena biasanya untuk THE ini kan teman-teman tuh karena melihat waktunya lama nih. Kalau yang dulu kan masih berapa? 8 jam atau berapa. Jadi masih ada kesempatan untuk mengulur-ngulur waktu dan lain sebagainya. Jangan sampai seperti itu. Karena ada saja nanti kendalanya apa, mati lampu atau jaringan internet hilang dan sebagainya. Dan diharapkan jika kalian sudah unduh, hendaknya langsung diunggah BJU-nya seperti itu. Dan diingatkan juga untuk unggah BJU nanti kan ada muncul tuh kode unik. Nah, nanti dipoto dulu. Siapa tahu nanti kalian mau ganti jawaban atau ada yang salah dan lain sebagainya. Dan kalau ada yang salah mau ganti jawaban dan lain sebagainya, kalian bisa ganti di situ asal waktunya masih ada dalam tanda kutip. Nah, jadi kalau misalnya, pokoknya kalau misalnya habis unggah BJU-nya, dipoto aja, kode uniknya dicatat atau dipoto. Dan bisa juga itu sebagai bukti nanti kalau misalnya ada kendala, jangan sampai ya, kalau misalnya nilai kalian terkendala atau apa, itu menjadi bukti bahwa kalian memang mengumpul hasil ujian kalian seperti itu. Jadi, foto ataupun catat kode unik setelah kalian mengunggah BCU-nya. Untuk program dokter S3 untuk THE ini maksimal adalah pengerjaannya 7 hari. Dan tidak unggah BJU, mahasiswa tidak unggah BJU dalam jadwal dan jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, ini maksudnya adalah yang saya sudah katakan tadi, diharapkan teman-teman itu jangan sampai tanggal pelaksanaan ujiannya itu terlewat. Pastikan tanggal sesuai dengan KTPU masing-masing, sesuai dengan mata kuliahnya masing-masing. Jadi jangan sampai lupa
untuk mengerjakan mata kuliah itu, karena kalau sudah terlewat harinya, maka tidak bisa lagi kalian unduh naskah dan unggah BCU-nya, nggak bisa. Karena untuk pengerjaannya adalah tadi dari mulai jam 6 sampai dengan jam 6 hari berikutnya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini layanan ujian THE masih ya. Nah, wajib unduh naskah dengan langsung masuk ke laman the.ut.ac.id sesuai dengan mata kuliah yang tertera pada KTPU-nya. Jadi, jika sesuai dengan harinya, teman-teman bisa langsung mengunduh sendiri, bukan diunduhkan ataupun minta soal dari temannya yang lain. Jadi, harus mengunduh sendiri soalnya, baru kalian bisa mengunggah jawabannya. Kalau kalian tidak mengunduh soal, otomatis kolom untuk mengunggahnya itu tidak akan muncul, tidak akan bisa diklik. Jadi kalian harus klik unduh naskah dulu, baru bisa nanti mengklik mengunggah BCU-nya seperti itu. Nah, untuk unggah BCU-nya itu dapat ditulis tangan ataupun diketik. Jadi terserah teman-teman, kalau misalnya rajin nih, bisa aja ditulis tangan, ataupun kalau misalnya langsung mau ngerjain di komputernya masing-masing bisa diketik. Nah, untuk formatnya itu nanti adalah PDF dan maksimal 2 MB. Dan untuk BCU-nya nanti itu ada koper BCU, dan di sana nanti akan dibubuhkan tanda tangan kalian masing-masing. Nah, jadi hendaknya teman-teman mahasiswa punya scanan, atau kalau punya scanan tanda tangan bisa langsung tuh yang dikumpul dengan memasukkan di Word-nya masing-masing. Kalau misalnya yang diketik atau ditulis tangan itu langsung bisa di-scan aja habis kalian ditulis. Untuk BJU-nya ini nanti juga harus membuat surat pernyataan kejujuran pengerjaannya. Jadi harus dengan surat pernyataan yang sudah bertanda tangan kalian masing-masing. Dan untuk mata kuliah pada BCU yang diunggah harus sama dengan naskah soal yang kalian unduh. Dan untuk pilihan mata kuliah yang ada di aplikasi. Jadi jangan sampai salah teman-teman, jangan sampai mengunduh soal lalu mengunggahnya dengan mata kuliah lain. Jangan sampai seperti itu. Hendaknya nanti kalau kalian mengunduh soal atau BJU-nya ingin mengunggahnya, hendaknya sudah dinamakan dengan kode mata kuliahnya sesuai dengan kode mata kuliahnya, sehingga nanti pada saat mengunggahnya tidak terjadi kesalahan mengunggah. Karena kalau misalnya salah unggah, maka tidak nyambung dengan soalnya. Jadi jangan sampai salah unggah jawaban. Nah, makanya tadi sesuai dengan yang tadi, harus jika kalian mengunggah jawaban, harus dipoto dulu atau dicatat kode unik yang muncul di layar pada saat kalian unggah BJU-nya. Nah, untuk mahasiswa tidak dapat mengunggah BCU sebelum mengunduh naskah terlebih dahulu. Nah, jadi teman-teman bisa mengunggah BCU sebelum mengunduh naskah terlebih dahulu, ataupun melihat, walaupun kalian bisa nih melihat naskah soal dari teman-teman karena mata kuliahnya sama. Nah, itu tetap tidak berlaku karena setiap mahasiswa hendaknya tetap
mematuhi kejujuran dalam pelaksanaan ujian. Jadi teman-teman harus melaksanakan ujian dengan kejujuran dan kemandirian. Selanjutnya, ukuran file tadi sudah PDF 2 MB ataupun yang berbentuk audio atau video maksimal adalah 50 MB. Bagaimana mahasiswa memperoleh KTPU? Nah, KTPU untuk semua layanan ujian dikemas dalam satu file. Jadi, untuk KTPU UTM, KTPU UO, dan KTPU THE itu dikemas dalam satu layanan ujian dalam satu file. Yang belum download KTPU, silahkan download di sia.ut.ac.id. Kenapa? Penting, ini KTPU harus dibawa pada saat ujian. Apalagi yang ujian tatap muka dan ujian online. Ini harus dibawa masing-masing karena ini merupakan syarat kalian mengikuti ujian. Jadi teman-teman harus bawa KTPU-nya masing-masing, dicetak. Cetak KTPU-nya masing-masing dan nanti akan dibawa pada saat ujian. Iya. KTPU selanjutnya ini contoh KTPU yang ujian online. Nah, di sini ada tuh sandinya. Jadi untuk masing-masing peserta itu atau masing-masing mahasiswa itu punya sandi yang berbeda-beda walaupun dia mengikuti mata kuliah ujiannya yang sama. Tetapi sandinya pasti berbeda. Jadi hendaknya teman-teman kalau mau ujian dicetak KTPU-nya atau ditulis di kertas sandinya. Karena yang tahu sandinya itu kalian sendiri, kalian yang punya KTPU-nya itu sendiri. Seperti itu. Ini contoh KTPU THE. Nah, nanti di KTPU THE ini akan muncul jamnya, tanggalnya, jamnya, terus waktu ujiannya, dan sama kayak tadi ada sandinya. Jadi untuk login masuk ke laman THE-nya nanti digunakan sandi yang ada di KTPU THE ini. Oke. Oke, aku mau bilang selamat dan sukses. Lanjut untuk materi selanjutnya ya, tentang ada lagi? Habis kakak. Belum, sudahkah? Pengen sampai THE. Habis gajar. Sudahkah? Ya, maaf. Ada kendala teknis. Ya, materi selanjutnya, materi terakhir ya teman-teman. Semoga nggak bosan. Ya, ujian online. Ya, ujian online adalah salah satu bentuk layanan ujian yang dilakukan secara online.
Nah, ujian online dilaksanakan secara real time atau langsung melalui komputer, laptop, PC dengan yang terhubung dengan server UT melalui jaringan internet. Jadi, walaupun namanya ujian online, tapi pengerjaannya itu tetap di lokasi-lokasi yang sudah terhubung dengan server universitas terbuka. Nah, ya. Untuk manfaat ujian online sendiri itu, untuk universitas sendiri itu adalah hemat sumber daya, baik itu kertas, sumber daya manusia, dan waktu. Untuk distribusi naskah ujiannya semakin efektif karena dilakukan secara online. Nah, untuk proses pengelolaan hasil ujian tersistem secara online. Ini manfaatnya dilaksanakan ujian online. Sedangkan untuk mahasiswa, manfaat ujian online ini bebas mengatur waktu ujian sesuai dengan rentang waktu dan lokasi ujian yang sudah ditetapkan. Untuk naskah soal ujian online-nya, naskahnya itu berbentuk online. Jadi teman-teman hanya berada di depan komputernya masing-masing. Untuk hasil ujiannya langsung diperoleh jumlah jawaban benar dari jumlah soal yang diujikan untuk ujian online tipe tes pilihan ganda. Nah, jadi untuk hasil ujian online ini nanti akan langsung muncul jawaban benarnya berapa. Misalnya kalian setelah mengklik selesai mengerjakan ujian online ini, nanti akan langsung muncul misalnya benar 30 menjawab 30 benar dari 50 soal. Nanti akan muncul seperti itu, dan jadinya kalian bisa memperkirakan kalian bakalan lulus dari lulus 30% dari target atau tidak. Nah, untuk selanjutnya hemat waktu dan tempat. Oh, ini ada pertanyaan dari yang mana dulu nih? Lokasi ujian online itu ditetapkan oleh siapa ya, Bu? Untuk lokasi ujian online ini ditetapkan oleh UBJJ. Nanti teman-teman kemarin yang sudah download KTPU-nya, sekarang diminta di-download ulang ya? Di-download ulang KTPU-nya, nanti itu terupdate sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan dan juga waktu pelaksanaan ujiannya, seperti itu. Ujian sudah di ujian nanti nomor laptopnya. Oh, untuk ujian online itu nanti di lokasi yang sudah ditentukan oleh UPBJJ atau UT Banjarmasin. Nanti sesuai dengan KTPU muncul. Pokoknya kalau di Banjarmasin ini lokasi ujiannya yang sudah ada server universitas itu ada di kantor UT Banjarmasin sendiri, terus ada juga di di sini aja. Pokoknya untuk ujian online itu ada di kantor UT Banjarmasin. Terus ujian online apakah oh iya, untuk laptop ataupun komputer itu langsung nanti ada di lokasi di kantor UT Banjarmasin. Jadi teman-teman hanya perlu bawa KTM, KTPU dan alat tulis untuk absen untuk yang ujian online.
Yang ujian online tetap harus bawa tulis ya untuk nanti absensi. Selanjutnya, skema layanan ujian online. Yang pertama itu ada ujian online berbasis web dan ada ujian online proctoring. Nah, untuk ujian online berbasis web ini dilaksanakan di tempat ujian yang sudah ditetapkan oleh UPBJJ, di sekolah, di salut, atau tempat lain yang tersedia komputer dan jaringan internet. Nanti untuk yang di daerah mungkin nanti ada ya lokasi ujian online-nya. Jadi nanti sesuai dengan lokasinya masing-masing. Kalau di Banjarmasin itu kita di kantor UT Banjarmasin sendiri. Selanjutnya mendapatkan jadwal dan tempat pelaksanaan ujian dari UPBJJ setempat, yaitu dengan mengakses di KTPU UO-nya masing-masing. Datang ke lokasi ujian online sesuai jadwal dan tempat ujian online. Jadi, teman-teman, jika misalnya ada kendala, misalnya nggak bisa sesuai dengan jadwal, bisa langsung lapor ke kantor UT Banjarmasin dan bisa langsung nanti disesuaikan dengan jadwal yang kalian bisa. Jika kuotanya masih terpenuhi, baik bisa masih untuk pokoknya jika kuotanya masih ada untuk dilaksanakan ujian online pada hari itu. Untuk peserta akan diawasi oleh pengawas ruang ujian online. Sama dengan ujian tatap muka, ujian online pun nanti juga akan ada pengawas ruangnya. Untuk sarana yang disiapkan peserta yaitu yang sudah saya bilang tadi, KTP dan KTPU UO. Skema 2, ya ini ujian semi online proctoring. Untuk pemetaan peserta ujian online dilaksanakan di tempat di domisili peserta, di rumah atau di kantor atau lainnya. Jadi teman-teman harus mendaftar ke UPBJJ UT setempat untuk mendapatkan jadwal pelaksanaan. Peserta mendapatkan link ruang ujian virtual melalui Microsoft Teams dan peserta diawasi oleh pengawas ujian online secara virtual. Untuk ujian semi online proctoring ini disiapkan peserta, yang disiapkan adalah komputer atau laptop yang terhubung dengan jaringan internet dan harus mengaktifkan yang ada kameranya, harus mengaktifkan kameranya dan speakernya atau mikrofon. Dan walaupun ini dilaksanakannya secara daring, tetap teman-teman harus punya KTPU UO-nya dan disiapkan juga kartu identitas, karena nanti sebelum pelaksanaan ujiannya nanti teman-teman harus menunjukkan KTPU-nya dan kartu identitasnya atau kartu mahasiswa. Seperti itu. Nah, untuk ujian online, pelaksanaannya 1 minggu setelah tutorial online berakhir, dapat dilihat di kalender akademik. Nah, tipe ujian online ada 2, yaitu ujian online mata kuliah, itu bentuk soalnya itu adalah tes pilihan ganda, dan hasil ujiannya langsung diperoleh jumlah jawaban benar dan dari jumlah soal yang diujikan. Nah, jadi sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, untuk jawabannya setelah kalian mengklik selesai, nanti langsung akan muncul jawaban benar yang kalian kerjakan dari jumlah soal yang telah diujikan. Untuk ujian online tugas akhir program ini
Untuk tes ujiannya itu berbentuk uraian. Jadi nanti kalian akan dikasih BJU, lembar buku jawaban online, buku jawaban ujian. Nah, untuk ujian online TAP ini walaupun dilaksanakan masuk dari ujian online, soalnya ada di komputer atau di layar komputer nanti, tapi jawabannya tetap teman-teman nanti akan dikasihkan BJU-nya untuk menuliskan jawabannya masing-masing. Dipastikan oleh pengawasnya nanti buku jawaban untuk menuliskan jawabannya. Untuk pelaksanaan durasi ujian online ini, ujian online mata kuliah sama dengan ujian tatap muka, waktunya adalah 90 menit. Nanti untuk durasinya ini akan muncul nanti pada saat kita sudah mengklik mulai atau verifikasi. Nanti di ujung pada layar ujian online Anda, nanti akan muncul waktu pengerjaannya. Berapa sisa waktu pengerjaan ujian online Anda. Nanti jika misalnya kalian lebih dari 90 menit, otomatis nanti layar aplikasinya akan keluar sendiri. Jadi kalian harus memperhatikan sisa waktu yang ada nanti di layar kanan atas. Kalau nggak salah ingat ya. Selanjutnya durasi ujian online yang untuk TAP, durasinya adalah 180 menit. Karena ujian untuk TAP ini bentuk soalnya adalah uraian sehingga memerlukan waktu yang lebih banyak, dan karena ini TAP ini merupakan penentu kelulusan kalian, makanya waktunya adalah 3 jam pengerjaannya. Nah, untuk sesi ujian online-nya bisa dilihat ada 4 sesi yang sudah kita singgung tadi, dan untuk ujian TAP ada 2 sesi. Nah, untuk KTPU ujian online sama bisa di-download di sia.ac.id. Sama syaratnya harus membawa KTPU-nya karena sandi ada di KTPU kalian masing-masing. Nah, untuk KTPU UO ini berisi identitas peserta UO, tanggal ruangan, dan sesi ujian, lokasi ujian, sandi, dan untuk mengakses aplikasi ujian online. Kapan bisa dicetak? Sudah bisa dicetak ya, KTPU-nya masing-masing. Ya. Sampai tanggal 23 Juni. Jadi sampai H-1 ujian ya. H-1 ujian tatap muka. Masih bisa mencetak KTPU di sia.ut.ac.id. Nah, ini seperti yang sudah kita lihat tadi, ini contoh yang TAP ya. Ini apa sih? Ujian online mata kuliah dan TAP. Nah, nanti KTPU UO-nya akan muncul seperti ini. Ada sandi, ada lokasi ujiannya, ada kalian ruang berapa, di kursi berapa, dan lain sebagainya. Sama dengan KTPU. Teman-teman, kalau ada yang mau nanya, silahkan ditulis aja di kolom komentar. Nah, ya. Selanjutnya ini adalah persiapan mengikuti
ujian online. Nah, teman-teman, sama dengan pelaksanaan untuk ujian tatap muka, teman-teman diharapkan harus hadir 30 menit sebelum waktu ujian dimulai. Harapannya agar pada saat sebelum pelaksanaan ujian itu teman-teman tidak bolak-balik atau salah masuki ruangan, mencari nomor kursi dan lain sebagainya, mencari lokasi dan lain sebagainya. Jadi harus hadir 30 menit sebelum waktu ujian dimulai. Nah, yang dibawa apa aja? Yang pertama KTP UUO, terus KTM, kalau nggak ada KTM, KTP, dan peralatan alat tulis. Jadi untuk bagi teman-teman yang belum cetak KTM, masih ada waktu untuk cetak KTM yang belum punya KTM, atau nanti jika belum punya KTM bisa bawa KTP-nya masing-masing. Setelah itu lapor ke pengawas ruang ujian online untuk mengetahui ruang dan tempat duduk ujiannya. Ikuti instruksi pengawas ruang ujian dan tata tertib ujian online selama ujian berlangsung. Kerjakan setiap butir soal dengan teliti dan cermat, periksa sebelum mengakhiri ujian, dan terakhir klik selesai untuk mengakhiri ujiannya. Nah, ini sedikit bayangan ya. Tampilan dari aplikasi ujian online nanti seperti ini. Nanti pastikan sesuai NIM-nya namanya sesuai dengan kalian masing-masing, terus tanggalnya, terus nanti akan muncul seperti ini, sandi peserta ujian dan sandi petugas. Untuk sandi peserta ujian ini sesuai dengan KTPU teman-teman masing-masing. Jadi yang sudah saya katakan tadi, hendaknya KTPU-nya dicetak atau sandinya ditulis di kertas untuk nanti dipakai pada saat masuk ke aplikasi ujian online. Sandi peserta adalah yang ada di KTPU masing-masing. Berarti kata sandi petugasnya nanti akan diinformasikan oleh pengawas ruangnya. Lalu teman-teman klik verifikasi jika sudah benar seluruh identitas yang muncul di informasi teman-teman, langsung klik verifikasi dan ujiannya akan dimulai. Dan di sana pun juga akan muncul jenis ujiannya, mata kuliahnya apa, jenis ujian nanti apakah dia boleh open book atau close book, atau dia boleh pakai kalkulator atau apa, nanti akan muncul di sana. Next. Nah, ya. Nah, ini nanti setelah kalian mengklik verifikasi akan muncul seperti ini. Nah, yang sudah saya katakan tadi, sisa waktu yang di pojok kanan atas itu akan terus berjalan setelah kalian mengklik verifikasi. Jadi, untuk menjawab soal ini tidak mesti kalian harus urut nomor 1 dulu, nomor 2, nomor 3, enggak mesti. Kalian bisa mengklik nomor soalnya, lalu bisa mengerjakannya sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Artinya, jika misalnya soal yang 7
nomor 7 lebih mudah dan bisa dikerjakan, silakan kerjakan nomor 7. Dan selanjutnya, asal pastikan semua soal itu terjawab. Kalau yang sudah muncul seperti di sini adalah nomor 8 dari 50 soal. Jadi nanti jika kalian sudah mengerjakan misalnya 13 soal, nanti akan muncul di sana dari 13 dari 50 seperti itu. Dan untuk pengerjaan soalnya nanti juga akan muncul di sana apakah dia hanya memilih A, B, C, D atau dia mengurutkan atau misal juga dia pokoknya menjawab sesuai dengan petunjuk soal ujiannya seperti itu. Next. Nah, ini jika kalian sudah mengklik selesai nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini lagi bagus ya. Nilainya bagus, pasti bagus ini. Jawab 45 dari 50 soal. Jawaban benar 45 dari 50 soal. Seperti itu. Selesai. Mungkin ada pertanyaan ya dari teman-teman. Kita lihat kolom chat. Saya Dinasari ujian bisa diganti. Kalau yang ujian online bisa. Kalau untuk yang ujian tatap muka tidak bisa diubah-ubah. Tanggalnya pasti 24 dan 25. Jadi kalau misalnya ada jangan sampai ada kendala yang mengakibatkan kalian nggak bisa ikut ujian tatap muka. Karena ujian tatap muka itu tidak ada ujian susulan dan tidak bisa dirubah tanggal ujiannya seperti itu. Untuk ujian tatap muka. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman yang masih bertahan sampai sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber hari ini banyak sekali dari pagi sampai sore. Semoga semuanya bermanfaat dan semoga ujiannya nanti mendapat nilai yang memuaskan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.